khususnya di Lembaga Sertifikasi Profesi UIN Senang Ampel Surabaya atau LSP UINSA. Perkenalkan, saya Halimatunisa yang akan memantik obrolan santai kita pada kali ini. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua LSP UINSA, Dr. Yusuf Amrozi MMT. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, bisa. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa ngobrol bareng seputar LSP. Ya. Karena masih banyak sekali nih Pak mahasiswa yang belum tahu dan penasaran tentang apa itu LSP. Namun sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit narasumber kita pada kali ini. Bapak Yusuf Amrozi adalah dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Senang Ampel Surabaya. Dan selain menjabat sebagai Ketua LSP UINSA, beliau juga merupakan Wakil Ketua Forum LSP PTKIN se-Indonesia. Baik, langsung aja Pak Yusuf. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih Pak LSP itu? Fungsinya itu sebetulnya buat apa? Baik, terima kasih sahabat kompeten yang saya hormati. Pada momen puasa tahun ini kesempatan perdana kita untuk mengeksplor LSP ya, bisa ya. Jadi LSP panjangnya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi LSP ini adalah lembaga yang bertugas untuk menguji kompetensi pekerjaan seseorang, menguji pekerjaan kompetensi agar orang itu kompeten untuk bekerja pada profesi tertentu. Nah, LSP ini dilisensi oleh suatu badan pemerintah namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang legal se-Indonesia ya. BNSP ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja, di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja. Baik, berarti LSP ini semacam stempel resmi begitu ya Pak, untuk membuktikan kalau seseorang itu kompeten di bidang sesuatu. Betul. Baik, nah kalau LSP UINSA sendiri Pak, apa bedanya LSP UINSA dengan LSP yang lain? Jadi di Indonesia itu LSP mungkin sudah sampai pada angka ribuan ya. Jadi LSP itu ada 3 jenis, LSP P1, P2, dan P3. Nah, kalau P1 itu dikelola oleh lembaga pendidikan, apakah itu sekolah ya, misalnya SMK, atau lembaga perguruan tinggi. Kalau LSP P2 itu organisasi, kalau LSP P3 itu industri. Nah, kita LSP P1, lembaga pendidikan. Baik, lalu siapa saja Pak yang bisa ikut ujian sertifikasi di LSP UINSA? Oke, jadi semua mahasiswa UINSA yang memenuhi persyaratan begitu. Oke, jadi semua mahasiswa di UINSA bisa ikut ujian Boleh. sertifikasi di LSP UINSA. Ada skema tertentu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ya. Baik. Nah, buat mahasiswa ini Pak, kenapa penting banget mereka ikut sertifikasi profesi? Kan mereka sudah kuliah selama beberapa semester ya. Yeah. Kenapa harus ambil ujian sertifikasi juga Pak? Iya, jadi kalau dalam perspektif kampus ya kan, kalau sudah dapat ijazah, transkrip sudah selesai ya. Tapi kalau perspektif dunia kerja, perspektif industri itu tidak cukup ya kan. Pasti akan ditanya, Anda bisa apa? Jadi tidak cukup dengan ijazah. Maka kemudian Bu Nisa dan sahabat kompeten yang saya hormati, kalau di dunia pekerjaan ya kan, pasti yang ditanya adalah Anda bisa apa? Atau tadi Bu Nisa bilang semuanya harus di stempel kan. Jadi misalnya lembaga pendidikan, organisasi, apapun kan ada akreditasinya, ada sertifikasinya kan. Kalau kita beli barang ya kan, kalau kita beli produk, pasti di situ ada SNI-nya enggak, atau ada sertifikat halal atau tidak. Nah, ini termasuk juga pekerjaan kita ya. Kita sebagai dosen atau sebagai guru kan juga harus punya stempel sertifikasi sebagai guru atau dosen. Nah, begitu juga di profesi lain. Jadi misalnya profesi programmer ya, atau profesi apa, itu kan pasti juga harus ada license-nya. License itu yang mengeluarkan BNSP melalui LSP yang menguji tadi. Nah, itu. Jadi tugasnya menguji. Jadi bukan, kami tidak sampai memberikan diklat ya. Diklatnya ya dari pelatihannya, kalau di kampus ya berarti dari mahasiswa ikut kuliah di prodi itu. Jadi untuk mahasiswa menyiapkan diri ke dunia kerja itu nggak cukup dengan teori ternyata
Ya, tidak cukup. Ya. Perlu ada pengakuan atas Betul, skill betul. tertentu. Jadi kalau kita apply ya, kita melakukan job seeking itu kan pasti kan ada pertanyaan punya sertifikat apa. Jadi tidak cukup dengan ijazah, tapi bisa apa yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang biasanya dikeluarkan oleh BNSP melalui NSP. Jadi sertifikat kompetensi itu nanti bisa menguatkan ijazah. Betul, betul. Jadi mahasiswa UINSA nggak perlu ikut atau ujian LSP di luar, Anda bisa ikut atau bisa mendaftar di LSP UINSA, di LSP kita sendiri. Baik. Nah, ini pasti mahasiswa penasaran nih Pak. Iya. Nanti ujiannya itu seperti apa Pak? Ujian sertifikasi ini apakah seperti ujian di kelas, ujian semester atau seperti apa? Iya, namanya juga menguji skill ya. Jadi tidak cukup dengan teori, jadi teori dan praktek. Ya. Dan biasanya nanti ujiannya di lab atau bisa jadi ujiannya kalau saya nanti ada skema selam ya ujiannya di laut, nyelam gitu ya, praktek gitu. Dan nanti yang menguji adalah dosen kita yang memang kompeten di bidang itu, asesornya. Baik, cukup menantang. Iya. Ya, lalu ujiannya ini diadakan kapan saja Pak? Nah, untuk proses pendaftaran, jadi setiap saat kita membuka pendaftaran ya. Jadi Anda bisa menghubungi manajer sertifikasi kami Pak Subkan. Jadi di 0898 5311 866 atau mention di IG LSP lsp.winsa gitu. Kita juga sudah punya website winsa.ac.id/lsp. Jadi bisa menghubungi di nomor itu. Oke, jadi kapan saja itu bisa daftar ya? Iya. Oh iya, ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan nih Pak. Nah, di LSP UINSA itu ada skema apa saja Pak yang bisa teman-teman ikuti? Oke, baik. Jadi kita sudah ada 9 skema yang sudah bisa diujikan atau bisa diikuti, dan kita juga sedang mengajukan sekitar tambahan 30 skema baru yang lebih luas ke BNSP, cuma masih belum di ACC ya, tapi 9 skema itu kalau boleh saya bacakan, ada skema programmer, skema rekayasa perangkat lunak, kemudian analisis keamanan pangan, inventaris satwa, survei oceanografi. Memang anak-anak ya Bu Nisa ya, memang sangat teknis sekali sesuai dengan profesinya ya. Kemudian ada penyelaman ilmiah, ada aktuaria, ada pengelola limbah, dan ada operator komputer. Memang ini awalnya diinisiasi oleh teman-teman FST ya, tapi ada satu skema yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa, yaitu skema operator komputer. Jadi ini ada banyak sekali pilihan skema ya Pak ya, dan semua mahasiswa bisa ikut ya. Betul. Nah, selanjutnya Pak, ini ketika nanti mahasiswa tertarik untuk daftar, syaratnya apa saja? Oke, masih istilahnya skema ya. Jadi materi ujian namanya skema sertifikasi. Itu macam-macam sesuai dengan skema yang akan diujikan. Tapi secara umum mereka harus masuk pada semester 7 ya kan, karena sertifikat dari BNSP itu kan masanya kan 3 tahun. Jadi harapannya sebelum bekerja atau sebelum lulus mereka sudah punya, nanti digunakan untuk melakukan pencarian pekerjaan, mendaftar pekerjaan, sehingga nanti itu ada waktu yang cukup itu. Kemudian lulus mata kuliah tertentu itu. Karena kan kita tidak melatih tapi menguji, sehingga kompetensinya atau mampunya ya dari mata kuliah yang diikuti di prodinya ya. Atau misalnya juga telah menempuh magang gitu. Itu syaratannya. Ya, jadi minimal semester 7 sudah menempuh mata kuliah persyarat tertentu, dan juga pernah mengikuti magang dan punya sertifikat. Iya, betul. Pak ya. Nah, dan kalau teman-teman sudah punya syarat itu tadi, maka bisa langsung mendaftar untuk ikut ujian di LSP UINSA melalui kontak manajer sertifikasi atau langsung lewat media sosial dari LSP ya, bisa lewat Instagram di @lsp.uinsa. Baik Pak Yusuf, saya kira informasinya sangat menarik sekali dan sangat lengkap, memberi pencerahan kepada semua warga UINSA, terutama para mahasiswa ya. Kami tunggu partisipasinya untuk ikut ujian di LSP UINSA. Ya, semoga semakin banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya sertifikasi profesi dan tertarik untuk daftar di LSP UINSA. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Ketua LSP UINSA, Dr. Yusuf Amrozi MMT. Jangan lupa follow sosial media LSP UINSA untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.